kita lanjutkan materi kita kali ini, yaitu tentang himpunan. Sebenarnya di semester 1 pada mata kuliah himpunan dan logika, kalian sudah belajar mengenai himpunan. Untuk kali ini saya akan membahas dan mengingatkan sedikit tentang himpunan yang nantinya akan digunakan pada materi-materi selanjutnya. Oke, kita tahu definisi himpunan itu adalah kumpulan objek-objek yang berbeda yang didefinisikan dengan jelas. Kemudian himpunan itu biasanya dituliskan dengan huruf kapital. Himpunan identik dengan anggota. Misal, X adalah anggota himpunan A. Ditulis X elemen dari himpunan A. Ya, mengingatkan kembali apa makna dari simbol ini. Artinya X anggota dari himpunan A. Sehingga jika X bukan anggota himpunan A, ditulis X bukan anggota himpunan A. Tinggal elemen yang di atas tadi, simbol elemen tadi, kita coret menandakan X bukan anggota himpunan A. Oke, ada beberapa simbol lain yang perlu kalian ingat, yaitu simbol A subset B. Sebenarnya ini sudah pernah disinggung di mata kuliah himpunan. Apa artinya? A dibaca A sub himpunan dari B. Artinya atau definisinya adalah setiap anggota pada himpunan A merupakan anggota pada himpunan B. Dengan bahasa implikasi, jika X elemen A, maka X itu harus elemen B, karena setiap anggota pada himpunan A merupakan anggota pada himpunan B. Ini menjadi definisi dari A subhimpunan dari B. Simbol ini, simbol lainnya, A subset B itu sama dengan atau ekivalen dengan B superset dari A. Jadi makna dari A subset B itu sama dengan B superset dari A. Oke, selanjutnya ada simbol lain, A sama dengan B. Apa bedanya dengan A subset B? Ternyata di sini adalah A subhimpunan dari B, sementara A ini sama dengan B. Kalau saya bertanya, apakah A sama dengan B itu memenuhi ini? Pasti jawabannya ya, karena anggota di A itu ada di B. Sekarang dibalikkan, apakah anggota di B itu sama dengan di A? Ya, berarti dia memenuhi, A sama dengan B memenuhi dua. Yang pertama, A itu subset dari B, dan yang kedua, B itu subset dari A. Oke, kita lanjutkan lagi. Simbol-simbol lain yang dulu pernah kalian kenal, yaitu ini identik dengan operasi pada himpunan, yaitu simbol A iris B.
Kita kasih ini yang poin pertama. A iris B itu adalah suatu himpunan yang mana anggotanya ada di A dan ada di B. Sehingga kalau ditulis secara singkat, anggota itu kita misalkan X. Suatu himpunan beranggotakan X, di mana X elemen A dan X elemen B. Ya, perlu diingat, setiap kalian mengerjakan A iris B, mungkin di SMA juga pernah mengerjakan, pasti hasilnya itu akan dibuat di dalam tanda kurung kurawal. Menandakan bahwa A iris B itu merupakan suatu himpunan yang anggotanya itu ada di A dan ada di B. Ini definisi secara singkat yang berhubungan dengan A iris B. Yang kedua, A gabung B. A gabung B, bedanya dengan A iris B, kalau di A gabung B, itu adalah suatu himpunan juga yang anggotanya itu ada di A atau ada di B. Artinya, anggotanya itu bisa ada di A, bisa ada di B, dan bisa ada di dua-duanya. Sehingga kalau ditulis menjadi seperti ini. Bedanya satu. Dan kalau gabungan itu A atau. Perlu digarisbawahi sehingga definisinya itu terlihat berbeda. Oke, ini ada di definisi 1.2 halaman 12 pada buku yang kalian punya. Kemudian yang ketiga, apakah semua irisan itu ada anggotanya? Belum tentu. Misalnya A iris B, apakah selalu memiliki irisan? Belum tentu. Sehingga kemungkinan besar ada juga A iris B itu tidak menghasilkan himpunan yang beranggota, artinya menghasilkan himpunan kosong. Nah, A dan B ini dikatakan saling lepas atau disjoin bahasa Inggrisnya. Oke. Ini operasi yang ada pada himpunan beberapa, yaitu A iris B dan A gabung B. Kita lihat contoh. Contoh ini saya ambil dari teorema 1.3. Saya ambil B, yang poin B. A iris B itu sama dengan B iris A. Dan yang kedua, A gabung B sama dengan B gabung A. Kenapa saya sebut dia sebagai contoh? Karena di sini A iris B sama dengan B iris A, atau yang kedua A gabung B sama dengan B gabung A itu bagian dari teorema. Teorema ini memiliki ketentuan bahwa sesuatu yang harus dibuktikan, sehingga kita akan buktikan bersama apakah benar A iris B itu sama dengan B iris A. Buktikan A iris B sama dengan B iris A. Bentuk ini dalam belajar himpunan dinamakan sebagai sifat komutatif. Nah, sekarang kita diminta membuktikan A iris B sama dengan B iris A, karena ini merupakan salah satu bagian dari teorema yang perlu dibuktikan. Maka penyelesaiannya adalah, ingat tadi konsep A sama dengan B. A sama dengan B itu memenuhi A iris B, bukan, memenuhi A, yang pertama A subset dari B, yang kedua B subset dari A.
Nah, sekarang kita gunakan konsep ini dalam membuktikan A sama dengan B, A iris B sama dengan B iris A. Jadi, akan memenuhi apa? A iris B subset dari B iris A yang pertama. Yang kedua, B iris A subset dari A iris B. Ya, kita buktikan satu-satu. Untuk yang A iris B subset dari B iris A, ini jika kita berikan definisi sesuai dengan definisi A subset B, itu adalah jika X elemen A, maka X elemen B. Sehingga untuk A iris B subset B iris A itu definisinya sesungguhnya adalah jika X elemen A iris B, maka X elemen B iris A. Oke, karena ini digunakan untuk membuktikan, maka ini adalah pernyataan P dan ini Q. Nah, kita gunakan bukti langsung yang mana kita misalkan P benar. Misalkan P benar itu adalah X elemen A iris B. A iris B punya definisi. Apa itu A iris B? Bahwa A iris B itu memiliki anggota yang mana X itu elemen A dan X itu elemen B. Sehingga jika X elemen A iris B, maka dari definisi itu maknanya sama dengan X elemen A dan X elemen B. Oke. X elemen A dan X elemen B itu memiliki makna yang sama dengan X elemen B dan X elemen A. Secara logikanya seperti ini. A dan B itu sama nggak maknanya dengan B dan A? Pasti jawaban kita adalah sama. Sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia juga seperti itu. Maka X elemen A dan X elemen B itu dapat ditulis menjadi X elemen B dan X elemen A. Kenapa kita mengubahnya seperti ini? Karena kita nanti mau melihat atau menghasilkan bentuk Q. Q di mana sini B dulu, baru A. Oke. Sehingga X elemen B dan X elemen A ini punya definisi yang serupa seperti irisan, tetapi B duluan baru A. Sehingga X elemen B dan X elemen A itu dapat ditulis menjadi X elemen B iris A. Apakah ini menjadi tujuan kita? Ya, karena Q itu adalah X elemen B iris A yang menjadi tujuan dari pembuktian yang pertama. Sehingga terbukti A iris B itu subset dari B iris A. Oke, kita lanjutkan. Untuk B iris A subset A iris B. Dari definisi subset, kita dapat membuat dengan menggunakan bahasa logika, yaitu jika kita ganti X itu dengan dia. Kenapa? Karena tadi A iris B yang di awal. Sekarang kita anggap ada himpunan lain yaitu B iris A. Maka saya misalkan anggotanya itu Y elemen B iris A. Maka Y elemen A iris B. Oke. Nah, sekarang P-nya mana? Ini P, pernyataan P, yang ini Q. Nah, kita akan menggunakan P untuk membuktikan Q. Berarti P ini kita anggap benar. Yaitu misalkan Y elemen B iris A. Maka apa
definisi B iris A, ikuti definisi atau pola dari A iris B. Ditulis Y elemen B iris A itu definisinya adalah Y elemen B, ini irisan itu dan Y elemen A. Oke. Dalam arti lain, B dan A itu sama artinya dengan A dan B. Berarti ditulis Y elemen A dan Y elemen B. Sama tadi, tujuan kita adalah untuk mengarahkan dia ke key. Sehingga kalau kita lihat, perhatikan key-nya A dulu, baru B. Nah, bentuk ini ternyata sama definisinya dengan A iris B. Maka atau sehingga Y elemen A dan Y elemen B itu artinya sama dengan Y elemen A iris B. Dan itu adalah simbol dari, bukan simbol, makna dari irisan. Nah, apakah ini tujuan kita? Ya, karena tujuan kita adalah key, yaitu Y elemen A iris B. Berarti pembuktian untuk yang kedua selesai. Terbukti B iris A subset dari A iris B. Dari 1 dan 2, anggap ini tadi 1, ini 2, terbukti bahwa A iris B sama dengan B iris A. Karena A iris B sama dengan B iris A itu telah memenuhi A iris B subset B iris A yang ini, dan yang kedua B iris A subset A iris B yang ini. Oke.